Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya atas nama Dimas Didin Pramono, kelas ilmu Biologi. Di sini saya akan memenuhi tugas. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dakwah dengan tema meneladani tokoh-tokoh Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan sosok teladan agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Islam telah memberikan banyak contoh-contoh yang memiliki akhlak mulia, ilmu yang luas dan perjuangan yang luar biasa. Dengan meneladani mereka, kita dapat memperbaiki diri dan memberikan manfaat bagi orang lain. Tokoh pertama adalah Nabi Muhammad. Beliau merupakan manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, sabar dan penyayang. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau sudah mendapat gelar Al-Amin yang berarti orang yang terpercaya. Dari Rasulullah kita belajar pentingnya menjaga kejujuran, menghormati guru, menyayangi sesama dan selalu berbuat baik kepada siapapun. Dan selanjutnya yaitu tokoh kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khalifah pertama setelah wafatnya Nabi. Abu Bakar dikenal karena kejujuran dan kesetiaannya kepada Islam. Beliau selalu membela Rasulullah dalam keadaan sulit maupun mudah. Dari Abu Bakar kita belajar untuk menjadi pribadi yang jujur, setia kepada kebenaran dan berani mempertahankan nilai-nilai yang baik. Dan selanjutnya yaitu tokoh ketiga. Tokoh ketiga adalah Umar bin Khattab. Beliau merupakan pemimpin yang tegas dan adil. Umar selalu memperhatikan kesejahteraan rakyat. Beliau tidak ingin ada masyarakat yang menderita karena kelaparan atau ketidakadilan. Dari Umar bin Khattab kita belajar pentingnya bersikap adil, bertanggung jawab, disiplin dan peduli terhadap orang lain. Dan selanjutnya itu tokoh Imam Al-Ghazali. Beliau merupakan ulama besar yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa ilmu harus disertai dengan akhlak yang baik. Menurut beliau, kesuksesan bukan hanya tentang kecerdasan, tetapi juga tentang kebersihan hati dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Imam Al-Ghazali kita belajar untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu ada juga Kemo Hasan Genggong, seorang ulama dan pendidik yang dikenal karena keteladanan serta pengabdiannya kepada masyarakat. Beliau mengajarkan pentingnya akhlak, ilmu dan semangat dalam berdakwah. Keteladanan beliau menunjukkan bahwa seorang muslim harus mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Kemudian ada Ki Hasan Saiful Rizal, seorang tokoh agama yang menginspirasi banyak orang melalui ilmu dan dakwahnya. Beliau mengajarkan pentingnya menjaga akhlak, memperkuat keimanan dan membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Hadirin yang berbahagia, dari para tokoh tersebut kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Nabi Muhammad mengajarkan kejujuran dan kasih sayang. Abu Bakar mengajarkan kesetiaan dan keikhlasan. Umar bin Khattab mengajarkan keadilan dan tanggung jawab. Dan Imam Al-Ghazali mengajarkan pentingnya ilmu dan akhlak. Dan Kiai Hasan Genggong dan Kiai Saiful Rizal mengajarkan semangat berdakwah dan mengabdi kepada masyarakat.
Sebagai generasi muda, kita harus berusaha meneladani sifat-sifat baik mereka. Mulailah dari hal-hal sederhana seperti berkata jujur, menghormati orang tua dan guru, rajin belajar, membantu teman yang membutuhkan, serta menjaga ibadah kepada Allah. Jika setiap pemuda Islam memiliki akhlak yang baik, maka masyarakat akan menjadi lebih damai dan sejahtera. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita menjadikan para tokoh Islam sebagai inspirasi dalam kehidupan kita. Jangan hanya mengenal nama mereka, tetapi juga mencontoh perjuangan dan akhlak mulia yang mereka miliki. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk meneladani para tokoh Islam dan mengamalkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup dari saya, apabila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.